Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu akhlasan nasi khalqan wa qalbah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyyina al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. As'alullah al-karim rabbal arshil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta wa an yaj'alaka idza u'tiya syakara wa idza butuliya sabara wa idza adnaba astaghfara fa inna haula'i thalatha unwanus sa'adah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa qala aydan ya ayyuhan nasu taqu ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد عباد الله, saudaraku, saudariku, ikhwan wa akhwati fillah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pertemuan kali ini insya Allah kita akan membahas satu kitab ya berjudul Qawaidul Arba yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan disyarah oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullahu jami'an. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pembukaan awal tadi saya bacakan bab muqaddimah dalam kitab ini yang insya Allah kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Jadi kajian kali ini kita bagi menjadi 5 ya bagian. Yang pertama kita bahas tentang muqaddimah, kemudian nanti poin pertama dari Qawaidul Arba, kemudian poin kedua, poin ketiga dan poin keempat. Yang pertama kita akan membahas yaitu muqaddimah daripada kitab yang mulia ini. Sebenarnya kitab ini ya bisa dikatakan bukan kitab karena isinya pendek ya. Dahulu ini dinamakan Ar-Risalah, yaitu surat, ya surat yang dikirim oleh ya ulama yaitu Syekh Muhammad ya kepada raja daripada ya dinasti Saudiyah untuk mengembalikan dan mengingatkan ya bahwasanya pentingnya berdiri di atas aqidah as-sahihah dan juga memberikan beberapa ilmuwan di dalamnya. Ini sangat menarik sekali kitabnya teman-teman. Kita akan bahas insya Allah ya dengan 5 tema yang berbeda. Yang pertama kita akan bahas ya di bab muqaddimahnya ya, muallif mengatakan As'alullah al-karim rabbal arshil azim. Jadi bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. As'alullah al-karim, aku meminta kepada Allah Al-Karim ya, yang maha mulia, yang maha budiman. Rabbal Arsyil Azim, Rabb yang memiliki arsy yang sangat agung. An yatawallaka fid dunya wal akhirah, agar Allah Subhanahu wa taala menjadi wali, menjadi penolong dirimu fid dunya wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat. Di sini beliau yang mendoakan kepada raja ya, Raja Muhammad bin Saud waktu itu. Tapi di sini ya seakan-akan beliau mendoakan kita sebagai pendengar atau sebagai pembaca daripada risalah ini ya. Wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta, dan semoga Allah menjadikan engkau diberkahi dimanapun engkau berada. Wa an yaj'alaka idza u'tiya syakara, dan semoga Allah menjadikan dirimu apabila diberikan nikmat ya maka bersyukur. Wa idza adnaba astaghfara wa idza butuliya sabara, dan apabila engkau diuji ya engkau bersabar. Wa idza adnaba astaghfara, dan apabila
engkau berdosa, maka bersegeralah beristighfar. Fa inna haula'i tsalatsa unwanus sa'adah. Karena tiga hal ini merupakan kunci daripada kebahagiaan. Nah, di sini disebutkan hadhil qawaidul arba allati alqaha Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi kitab Qawaidul Arba ini ya allafaha yang dikarang oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kemudian wahiyya risalatun mustaqillah. Ini adalah risalah yang nggak panjang ya, risalah yang singkat. Walakinnaha tutba'a ma'a thalathatil usul min ajlil hajati ilaiha litakuna fi mutawali aidi talabatil ilmi. Nah, akan tetapi ya dia berbarengan, jadi diterbitkan ya atau dikirimkan kitab ini bersamaan kitab yang bernama Salasatul Usul atau Salasatul Usul, ya kitab Salasatul Usul yang isinya juga berkaitan dengan dasar-dasar akidah, teman-teman. Min ajlil hajah, ya karena melihat kebutuhan ya litakuna fi mutana wali aidiyat talabil ilmi, ya sangat dibutuhkan untuk bisa sampai di hadapan para penuntut ilmu. Wal qawaid jam'ul qaidah. Adapun qaid ya, qawaid adalah jama daripada qaidah. Artinya qaidah ini ya artinya pondasi. Wal qaidatu hiyal usulul lati yatafarra'u anhu masaila kathiratun aw furu'un kathiratun. Ya, yang dimaksud dengan qawaid ya menurut etimologi ya, etimologi atau terminologi bahasa ataupun syariat ya, yaitu pondasi yang bercabang darinya banyak permasalahan atau cabang-cabangnya. Nah, wa madmumu hadhil qawaid al-arba' allati dzakaraha al-Syekh rahimahullah ma'rifatut tauhid wa ma'rifatus syirik. Ya intinya kandungan daripada qawaidul arba ini beliau mengingatkan ya bahwasanya ya hendaknya kita ya mengetahui apa itu tauhid dan apa itu kesyirikan. Wama hiya al-qaidatu fi tauhid. Lalu apa yang dimaksud dengan kaidah ya dalam tauhid? Artinya dan juga apa yang dimaksud dengan kaidah dalam kesyirikan? Li'anna katsiran minan nasi yatakhabbatuna fi hadainil amrayni. Ya karena banyak di antara manusia yang kemudian mereka ini serampangan. Mereka ini eh, apa ya yatakhabbatu ya yatakhabbatun itu ya mereka apa ya membingungkan ya membingungkan dirinya ya terhadap dua hal ini karena antara syirik dengan tauhid ya sangat berseberangan sekali. Yatakhabbatuna fi makna tauhid ma huwa ya mereka apa ya mencampurkan makna tauhid dan juga makna syirik ya wa yatakhabbatun fi makna syirik kullu yufassiruhuma ala hasabi hawahu. Ya bahkan banyak di antara kaum muslimin mereka menerjemahkan dan mengartikan ya makna tauhid dan syirik ini berdasarkan diri mereka sendiri. Walakinnal wajib annana narji'u fi taqyidina ila kitabi wa sunnah liyakunu hada at-taq'id ya taq'idan sahihan saliman ma'khudan min kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la siyama fi hadainil amrainil azimaini at-tauhid wasyirik. Nah, adapun kewajiban kita ya untuk kembali kepada keyakinan ya, kembali kepada i'tiqad ya dari Al-Qur'an dan juga dari Al-Hadis. Liyakuna hada taq'id agar ya keyakinan kita ini menjadi keyakinan yang benar, ya yang terselamatkan, yang diambil dari Al-Qur'an dan juga dari sabda-sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya lebih-lebih ya di antara dua hal ini yaitu berkaitan dengan kesyirikan dan juga tauhid. والشيخ رحمه الله لم يذكر هذا القواعد من عنده أن من فكره كما يفعل ذلك كثير من المتخطبين وإنما أخذ هذه القواعد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته.
Adapun Syekh rahimahullah, yaitu Syekh Muhammad, lam yadhkur, ya, tidak ya menyebutkan qawaid-qawaid ini berdasarkan dirinya sendiri atau dalam pikirannya sendiri. Ya, kama yaf'alu, sebagaimana yang dilakukan oleh banyak orang-orang, ya, menyimpang, ya, yang mereka berdasarkan hawa nafsu mereka sendiri. Akan tetapi Syekh ya selalu mengembalikan kepada Al-Qur'an dan juga ya sejarah ya daripada sabda-sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fa idza arafta hadhil qawaid wa fahimtaha sahula 'alaika ba'da dzalika ma'rifatut tauhid. Apabila arafta, engkau telah mengetahui, yaitu pondasi-pondasi ini, kemudian kita memahaminya, maka mudah bagi kita untuk mengetahui apa itu tauhid. Alladzi ba'atsallahu bihi rasulahu, yang dimana dahulu Allah Subhanahu wa taala sampai dengan saat ini ya tujuan dari diutusnya para rasul. Wa anzala bihi kutubih, kemudian juga diturunkan semua kitab-kitabnya. Wa ma'rifatu syirki alladzi haddarahu Allahu minhu wa baina hatarahu wa dararahu fid dunya wal akhirah. Dan kemudian kita juga dapat mengetahui ya apa itu kesyirikan, hal-hal apa saja yang kita harus waspadai, kita harus berhati-hati terhadapnya, ya, terhadap ya perkara dunia kita ataupun nanti akhirat kita. Wa hadza amrun muhimmun jiddan. Ini perkara yang sangat penting sekali. Wa huwa alzama 'alaika min ma'rifati ahkamis shalah. Ya, sebagaimana ya kita mengetahui bahwasanya hukum-hukum salat, kemudian zakat, dan juga wal ibadat, ya, dan juga ibadah-ibadah lainnya, wasairal umuri diniyah, dan seluruh perkara-perkara agama. Lianna hadha huwal amrul awwal wal asasi. Ya, karena kita tahu bahwasanya ya tauhid dengan kesyirikan ini merupakan ya sesuatu pondasi yang utama. Yang pertama, yang utama dan asas, ya. Lianna shalah wa zakah wal haji wa ghairihima min al ibadah la tasihu idza lam tubna ala asl aqidatis sahihah. Karena kita tahu bahwasanya salat, zakat, haji, umrah, apapun ibadah itu ya tidak akan diterima, ya tidak akan dikatakan sah ibadah itu ya sampai apa? Sampai kita mengetahui ya dibangun ya sampai kita tahu ya bahwasanya ibadah itu dibangun dari dasar keyakinan yang benar. Wahiyat tauhid al-khalisu lillah, yaitu ya tauhid yang mengikhlaskan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanpa berbuat yang menyekutukannya dalam hal apa saja. Wa qad qaddama rahimahullahu li hadhihi al-qawa'id al-arba bi muqaddimatin 'azimatin fiha ad-du'a li talabatil ilmi. Ya, di awal-awal muqaddimah ini yaitu Syekh rahimahullah ya dalam kitabnya Qawaidul Arba ini ya membuat atau mengarang sebuah muqaddimah yang sangat indah, yang sangat bagus sekali, ya, yaitu apa? Doa kepada para thalabul ilmi. Kemudian watanbihu ala ma sayaqulu lahu haitsu qala aslullah al-azim. Ya, dan juga ya beliau di sini memulai dengan kata ya tanbih, ya maksudnya mengingatkan bahwasanya semua sesuatu harus meminta kepada Allah. Di sini beliau membukanya dengan as'alullah al-azim. Aku ya berdoa, ya aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, Rabbal Arsyil Karim, yaitu yang memiliki Rabb, ya, yang memiliki arsh, ya, Rabb yang memiliki ya arsh yang sangat besar. An yatawallaka fid dunya wal akhirah wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta wa an yaj'alaka idza u'tiya syakara wa idza btuliya sabara wa idza nabastaghfara. Kemudian beliau melanjutkan dengan yang mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadi penolongmu di dunia dan di akhirat, menjadikan dirimu ya diberkahi dimanapun kamu berada, dan menjadikan dirimu ketika diberikan nikmat engkau bersyukur, ketika diuji engkau bersabar, dan ketika engkau berbuat dosa kemudian bersegera untuk beristighfar. Maka tiga hal ini
merupakan kunci daripada kebahagiaan. Nah, hadhihi muqaddimatun 'azimatun. Ini adalah pengantar ya dari suatu kitab yang sangat indah sekali. Fiha du'aun minasy-syekh. Di dalamnya ada doa daripada syekh likulli talabil ilmi, terhadap seluruh penuntut ilmu, yata'allamu aqidatahu yuridu bidzalikal haqqi, yang mereka ya ingin ya mencari kebenaran dalam keyakinannya, wa yuridu bidzalika tujannibud dhalal wasyirik, dan juga ya keinginan mereka para thalibul ilmi agar terhindar dari kesesatan dan juga menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu hariyun bi an yatawallahu Allahu fid dunya wal akhirah. Karena hal tersebut ya teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pantas ya untuk mendapat perlindungan di dunia dan juga di akhirat. Nah, wa idza tawallahu Allahu fid dunya wal akhirah fa innahu la sabila ilal makarih an tasila ilaihi. Maka ketika Allah sudah menjadi penolongnya di dunia dan di akhirat, maka sungguhnya tidak ada jalan ya keburukan, jalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan sampai kepada jalan tersebut. Artinya dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini doa yang sangat agung ya. Doa yang beliau doakan kepada kita semua para thalabatul ilmi. La fi dinihi wa la fi dunyahu, ya bahkan dalam agama ataupun dalam dunia kita. Qala ta'ala, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumud taghut. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan menjadi penolong, wali ya bagi orang-orang yang beriman, yang dikeluarkan ya dari orang-orang yang beriman itu ya dari keburukan menuju cahaya Allah. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Adapun orang-orang kafir, maka ya wali-wali mereka, penolong-penolong mereka adalah para taghut. Taghut itu apa? Ya Ustaz, taghut itu adalah sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah ya, yaitu surah kedua ayat 257. Fa idza tawallaka Allahu akhrajaka minadh dhulumat. Kalau sekiranya Allah menjadi penolong kita, maka Allah akan mengeluarkan kita dari kegelapan. Dhulumati syirki, yaitu kegelapan menyekutukannya, dan juga kegelapan kekufuran, ya kegelapan syukuk, ya penyimpangan, wal ilhad, ya ila nuril iman, kepada ya cahaya keimanan, wal ilmin nafi, kepada ilmu yang bermanfaat dan ya amal saleh. Dzalika bi anna Allaha maula alladziina aamanu wa anal kafirina la maula lahum. Ya, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menjadi penolong bagi orang-orang yang beriman, dan bagi orang-orang kafir ya la maula lahum, mereka tidak memiliki penolong sedikit pun. Dalam surah Muhammad ayat 11. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau melanjutkan fa idza tawallakallahu bi ri'ayatihi wa bi taufiqihi wa hidayatihi fid dunya wal akhirah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menjadi penolong ya, menolongmu ya bi ri'ayatihi, dengan penjagaannya ya, dan juga dengan taufiknya dan juga hidayahnya di dunia dan di akhirat, fa innaka tas'adu sa'adatan, maka engkau akan mendapatkan kebahagiaan, la syaqaqa ba'daha abadan, dan tidak ada ya, dan tidak akan datang ya sesuatu kesengsaraan ya selamanya. Ya di dunia ya tawallaka bil hidayah wa taufik. Saat di dunia ya Allah memberikan perlindungannya dengan Allah memberikan hidayah dan taufik. Wasairi ala manhajis salimah, dan juga berjalan di atas agama yang lurus. Wa fil akhirah, sedangkan di akhirat yatawallaka bi an yudkhilaka jannatahu khalidan mukhalladan fiha la harf khaufun wala maradun wala syaqaun. Adapun ya Allah Subhanahu wa taala menjadi penolong kita di akhirat kelak nanti ya adalah dengan memasukkan kita semua ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak ada rasa takut ya dan juga sakit serta sengsara. Wala kibarun wala makarih, ya tidak ada sesuatu yang dibenci sedikit pun. Hadhihi wilayatullahi li'abdihil mu'min fid dunya wal akhirah. Ini adalah bentuk ya
penjagaan Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang mukmin di dunia ataupun di akhirat. Qala wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta. Ya, kemudian beliau juga mendoakan kita dengan apa? An yaj'alaka mubarakan aynama kunta. Yaitu ya mendoakan semoga ya engkau mubarakan. Ya diberkahi aynama kunta dimanapun engkau berada. Idza ja'alakallahu mubarakan. Yang dimaksud dengan hal ini, maksudnya keberkahan ini ya dimanapun kita berada, artinya ghayatul matlub. Ya, tujuan atau puncak yang paling tinggi. Ya ja'alallahu al-barakah fi umrika. Allah Subhanahu wa taala memberkahi umurmu. Wa yaj'alal barakata fi rizqika. Kemudian Allah memberkahi rizkimu. Wa yaj'alal barakata fi ilmika. Kemudian Allah memberkahi ilmumu. Wa yaj'alakal barakata fi amalika. Kemudian Allah memberkahi apa yang kau lakukan. Wa yaj'alal barakata fi dzurriyyatika. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan berkah ya anak-anak keturunan kita. Ainama kunta tusahibukal barakah. Dimanapun engkau berada, engkau akan bersama keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Ainama tawajjahta. Ya dimanapun engkau mengarahkan wajahmu. Wa hadza khairun azim. Ini perkara yang besar. Wa fadl minallahi Subhanahu wa taala, dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan hambanya. Subhanallah teman-teman. Siapa yang tidak mau mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala? Maka kita berterima kasih ya kita membaca muqaddimah ini dan juga kita mendalami maknanya. Ya, semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan. Qala wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara. Kemudian ya beliau mengatakan apabila engkau diuji ya apabila engkau ya diu'tiya diberikan ya nikmat oleh Allah maka bersyukur. Khilaful ladzi idza u'tiya kafar an-ni'mata wa bataraha. Yaitu kebalikan ya orang-orang yang diberikan nikmat kemudian dia mengingkari nikmat tersebut. Fa inna katsiran minan nasi idza u'tun ni'mata kafuruha wa ankaruha. Karena banyak di antara manusia ketika diberikan nikmat oleh Allah mereka kufur. Mereka mengingkari nikmat itu ya. Wasarafuha, bahkan mereka tidak menggunakan nikmatnya di jalan-jalan yang benar ya dalam ketaatan kepada Allah. Jadi bukannya nikmat yang diberikan oleh Allah untuk ketaatan, malah dia yang menyimpang dari ketaatan kepada Allah. Fasarat sababan lisyaqawatihim, maka hal tersebut akan menjadi ya sumber kesengsaraan bagi mereka yang diberikan nikmat. Amma man yashkuru fa innallaha yazidu. Ya, adapun orang-orang yang dia bersyukur kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dalam surah Ibrahim ayat ke-7 Allah mengatakan wa itta'adzana rabbukum, dan Rabbmu telah memberikan izin kepada dirimu, umumkan apabila di antara hambaku mereka bersyukur maka aku akan tambah, dan apabila hambaku mereka kufur maka azabku sangat pedih. Wallahu jalla wa ala yazidu syakirina min fadlihi wa ihsanihi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan apa yang ditambah mungkin bukan hartanya ya. Bisa jadi dia keberkahan di dalamnya, karunia dan juga kebaikan-kebaikan di dalam rizki tersebut ya. Fa idza aradtal mazida minan ni'ami fashkurillahi. Apabila ya aradtal mazid, engkau ingin ditambah nikmatnya, maka bersyukurlah kepada Allah. Wa idza aradtaz zawala ni'am fakfurha. Apabila engkau ingin hilang nikmat itu, silahkan ya ingkari nikmat tersebut ya. Salurkan nikmat tersebut di jalan-jalan keharaman, maka Allah akan cabut nikmat itu teman-teman. Qala fa idza ubtila sabara, ya kemudian apabila engkau diuji maka bersabarlah. Di sini beliau ya mengatakan ya bataliyal ibad, ya seorang hamba diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya batalihim bil masaib, ya diuji dengan sesuatu yang membuat ya dirinya itu lelah, capek ya, menimpa dirinya ya dengan ujian-ujian. Ya batalihim bil makari, kemudian dia diuji dengan hal yang tidak menyenangkan hatinya. Ya batalihim bil a'da'i minal kuffari wal munafikin,
Kemudian diuji juga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan permusuhan ya terhadap orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Fayahta fayahtiyajuna ila sabri. Maka dia harus ya membutuhkan yang namanya kesabaran, wa admil ya's, dan juga tidak berputus asa, wa admil kunutu min rahmatillah, ya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa yathbutuna ala dinihim, dia harus tetap teguh di dalam agamanya, wala yatazahzahuna ma'al fitani, jangan terburu-buru ya, jangan terbawa oleh fitnah-fitnah, ya au yastaslimuna lil fitani, ya bal yathbutuna ala dinihim, ya dia harus ya berpegang teguh terhadap agamanya, wa yasbiruna ala ma yuqasuna minal at'abi fi sabiliha bi khilafil ladina idza btuliya jaz'a wa tasakhkhata wa qanita min rahmatillahi zalla wa ala. Dia harus bersabar terhadap apa yang dia saat ini dapatkan. Lihat teman-teman semuanya, saudara kita yang berada di Palestina. Ya, mereka semua, Masya Allah, ya Allah uji mereka. Ya, saudara-saudara kita dengan berbagai macam ya ujian. Baik itu kelaparan, ya, wa nabluukum bisyarri wal ya. Kemudian ya Allah uji mereka dengan rasa lapar, kemudian dengan kehancuran rumah, gitu kan. Ya, maka kita doakan mereka semuanya dengan ya semoga Allah berikan kesabaran dan teguh dalam agamanya. Kalau kita bisa bantu mereka, maka kita bantu dengan doa. Ya, kalau memang tidak bisa bantu sama sekali, cukup doa. Ya, tapi kalau punya uang, punya harta, maka salurkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, fahada yuzadu ibtila'un ila ibtila'in wa masaib ila masaib. Qala Allah taala, qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza ahabba qaumun ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhata fa alaihi sakhat. Maka bagi siapa yang diuji oleh Allah ya dengan ujian, ya berbagai macam ujian, ya ditambah lagi dengan ujian setelahnya. Ingatlah sebuah sabda Nabi. Ya, Nabi mengatakan, apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum, ibtalahum, maka Allah akan uji dirinya. Ya, faman radiya falahu ridha. Maka kalau siapa yang diuji kemudian dia ridha kepada Allah, maka Allah akan ridha kepadanya. Dan barang siapa yang murka, maka Allah akan murka kepadanya. Wa a'dhamun nasa bala'an al-anbiya, ya. Yang paling berat ujiannya di antara para manusia ya adalah siapa? Para nabi. Sumal amsal fil amsal. Kemudian yang datang setelahnya yaitu para sahabat, ya para siddiqin, ya syuhada'i was salihin. Orang-orang yang jujur, orang-orang ya yang disebut dengan para syuhada dan orang-orang yang soleh. Kalau kita tidak masuk di antara para syuhada, ya, kalau kita tidak masuk di antara orang-orang siddiqin, kalau kita tidak masuk orang-orang yang soleh, maka kita masuk orang-orang yang dibawa orang soleh. Kalau kita merasa ujian kita lebih besar, tidak. Ujian para nabi, ujian para siddiqin, ujian para syuhada itu lebih besar ya daripada diri kita. Yang kita sendiri juga belum dikatakan orang yang soleh, teman-teman. Ya. Ubtiliya rusul, wabtiliya siddiq, wabtiliya syuhada, wabtiliya ibadullahil mu'min. Lakinnahum sabaru. Mereka semuanya bersabar. Kita siapa? Orang soleh? Juga bukan. Ya, kita hanya orang yang mau menjadi orang yang soleh, bukan orang yang dikatakan sudah soleh. Amal munafik, faqad qala Allah Ta'ala fih. Adapun orang-orang munafik, ya mereka yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may ya'budullahu ala harf. Dan di antara manusia ada yang mereka beribadah kepada Allah di tepian. Ya, maksudnya adalah fa in asabahu khair itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah. Siapa mereka? Ya, mereka orang-orang munafik apabila diberikan ya kebaikan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji oleh Allah dengan kebaikan, hati mereka tenang. Tapi apabila mereka ya diuji dengan keburukan, apa yang mereka akan lakukan? Mereka membelakangi. Ya, maka khasirat dunya wal akhirah. Mereka lah orang-orang yang merugi dunia dan akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Itu adalah kerugian yang sangat nampak. Jadi ada orang, teman-teman, ya dia berada di pinggir jurang.
gitu ya. Kalau dia diselamatkan dia senang, tapi kalau dia jatuh ke bawah, nah ini dia malah nggak senang. Jadi jangan kayak begitu ya, ke tengah lah, jangan ke pinggir kayak gitu. Jangan berada di antara jurang gitu kan, jangan, pergi ya ke tengah, ya balik ke tengah. Ngapain di pinggir? Ya kamu akan kepleset dan jatuh. Ya. Padunya laysat daiman na'iman. Hidup di dunia ini teman-teman semuanya ya bukan penuh dengan kenikmatan. Ya, semuanya bukan kenikmatan selalu. Wa tarafan wa maladdatan ya wasururan. Penuh dengan ya kebahagiaan, penuh dengan pertolongan, tidak. Laysat daiman hakada, bukan seperti itu. Allahu yudawiluha bainal ibad. Allah Subhanahu wa taala ya menseling-selingkan, ya mengganti ya selalu adanya pergantian teman-teman. Ya, as-sahabatu afdalul ummah madza jara alaihim minal ibtila'i wal imtihan. Lihat dahulu ya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ketika mereka mendapati ujian-ujian dalam kehidupan mereka ya, ujian, imtihan ya pada diri mereka. Apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan? Wa tilkal ayyamu nudawiluha linnas. Ya, itulah hari di mana ya silih berganti. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap manusia. Sebagaimana pagi adanya siang, ya, ada malam, ya. Kemudian ada musim hujan, ada musim panas dan lain sebagainya, teman-teman. Seperti itulah kehidupan. Jadi enggak semuanya tentang kebahagiaan dan kenikmatan. Falyuwattinil abdu nafsahu annahu idza ibtuliya fa inna hadza laisa khassatan bih. Ya, dan juga ya perlu diketahui bahwa setiap orang ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, ya maka ya sadari bahwasanya ujian itu bukan hanya dikhususkan hanya untuk dia saja, tidak. Masih banyak orang-orang yang diuji. Terkadang ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, kita menyadari nikmat itu. Ya, Masya Allah, ini nikmat kayaknya sangat berharga sekali untuk saya. Tidak, Allah kasih nikmat juga kepada orang lain. Dan dia mampu untuk bersyukur. Ya, ketika kita diuji oleh Allah, jangan juga katakan ini ujian hanya untuk diri saya, yang lain tidak ada ujiannya. Tidak. Ada orang yang lebih parah ujiannya daripada kita. Lihat ujian itu. Ya, banyak orang-orang yang diuji dengan ujian yang lebih berat dari diri kita. Tapi mereka mampu untuk melewatinya. Fahada sabakun li awliyaillahi falyuwattinu nafsahu wa yasbiru wa yantadhiru al-farj ya al-farja minallahi ya ta'ala wal aqibatu lil muttaqin. Maka hendaknya dia ketika diuji oleh Allah dia bersabar, yang kemudian ya dia menjaga dirinya, kemudian ya dia mengatur dirinya, menunggu Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar pada dirinya. Ya, dan itulah orang-orang ya bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kemudian qala fa idza adnaba astaghfara. Ya, apabila ya beliau di sini mengatakan dalam muqaddimahnya, ya apabila engkau berdosa maka segeralah beristighfar. Ammal ladzina idza adnaba la yastaghfiru wa yastazidu minadz-dzunubi fa hadza syaqiyyun. Nah, jadi teman-teman yang dirahmati Allah, ikhwan wa akhwati fillah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, adapun orang-orang yang apabila mereka berdosa, kemudian mereka tidak beristighfar kepada Allah, maka akan terus bertambah keburukan itu, ya fahada syaqiyun, maka ini adalah jalan kesengsaraan baginya. Wal'iyadzubillah, semoga Allah melindungi kita dari hal itu. Amin. Lakinnal abda, apabila seorang hamba yang mukmin, kullama sadara minhu dhanbun, ya tatkala dia menyadari bahwa dirinya punya dosa, ya badara bitaubah, maka dia harus segera bertobat. Ya, dia segera bertobat kepada Allah. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Imran 135. Walladzina idza fa'alu fahisyah. Ya, apabila ada orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan keji, naudzubillah, au dzalamu anfusahum, atau dia mendolimi diri mereka, dzakarullaha fastaghfaru, mereka mengingat Allah dan juga beristighfar kepada Allah li dzunubihim, atas dosa-dosa mereka, wa man yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang memberikan ampunan dari setiap dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Innama taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatihim tsumma yatubuna min qarib. Ya, sungguhnya taubat itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya. Ya'maluna as-su'a bijahalah. Untuk orang-orang yang mereka mengamalkan amalan buruk karena kejahilan diri mereka, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala secepat mungkin. Ya, surah An-Nisa ayat 17. Wal jahalatu laisa ma'naha 'admul ilmi. Maksudnya di sini kejahilan bukan orang yang tidak memiliki ilmu. Li'annal jahil la yu'akhadu. Karena orang yang tidak memiliki ilmu ya dia tidak akan dinilai dosa, bukan. Lakinnal jahalatu huna hiya diddul hilm. Ya, maksudnya di sini kejahilan adalah lawan dari hilm. Hilm itu apa? Kesadaran dirinya. Ya, yaitu apa? Ya, kesadaran dirinya. Dia menyadari ya kalau dia berbuat salah maka segera bertobat kepada Allah, atau dia tidak menyadari, teman-teman, ya. Fakullu man asallahu fahuwa jahil. Maka orang-orang yang dikatakan jahil ya adalah orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bimakna naqisul hilm. Ya, bermakna dia kurang ya al-hilm, kurang kesadarannya. Wa naqisul aqlah, ya, akalnya yang kurang. Wa naqisul insaniyah, kemudian dia kurang ya jiwa kemanusiaannya. Wa qad yakunu aliman lakinnahu jahilan. Maka ada orang-orang yang dikatakan alim tapi dia tetap ya dikatakan sebagaimana orang yang jahil min nahiyatil ukhra, yaitu dari kacamata yang lain, dari pendapat yang lain. Jadi kalau dikatakan ini orang yang berilmu tapi kok dia bermaksiat, ya, ketahuilah teman-teman, orang yang bermaksiat itu bukan orang yang berilmu. Orang yang bermaksiat itu adalah naqisul hilm, ya, kesadaran dirinya. Jadi kalau dia orang yang berilmu korupsi, orang yang berilmu narkoba, orang yang berilmu melakukan kemaksiatan, ya, perzinahan dan lain sebagainya, perjudian, ya, maka sungguhnya bukan karena ilmunya dia berbuat maksiat, tapi karena kesadaran dirinya. Makanya dikatakan tidak ada keimanan bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Karena kalau ada keimanan, dia tidak akan ya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia seorang yang berilmu, tapi dia bermaksiat. Berarti apa? Tidak adanya kesadaran dirinya, teman-teman. Kekurangan jiwanya, kekurangan akalnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan summa yatubuna min qarib, ya, kemudian ya dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala secepat mungkin. Kullama ya kullama adnabu astaghfaru, ya, setiap dia berdosa ya dia langsung beristighfar. Ma hunaka ahadun ma'sumun minad dzunub. Tidak ada orang yang terselamatkan dari dosa. Tidak ada orang yang maksum. Walakinnal hamdulillahi annallaha fataha babat taubah. Ya, alhamdulillah. Akan tetapi ya segala puji bagi Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala selalu membukakan pintu taubat. Fa'alal 'abdi idza adnaba an yubadiru bitaubah. Maka setiap hamba dari hamba-hamba Allah apabila dia berdosa maka segeralah bertobat. Lakin idza lam yatub wa lam yastaghfir fahadhihi alamatus syaqa. Maka apabila ya dia berdosa kemudian dia tidak bertobat kepada Allah, tidak meminta ampun kepada Allah, maka ini adalah jalan menuju kesengsaraan. Wa qad yaqnatu min rahmatillahi wa la ya'tihi syaitanu wa yaqulu lahu laisa laka taubah. Kemudian datanglah keputusasaan dari rahmat Allah pada dirinya dan syaitan mendatanginya sambil berbisik, tidak ada taubat bagimu. Na'udzubillah. Ya, semoga kita semua dimasukkan hamba-hamba Allah yang selalu bertobat, ya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah muqaddimah. Ya, muqaddimah yang luar biasa. Yang isinya ya adalah doa. Yang isinya ada 3 kunci ya keselamatan, 3 kunci kebahagiaan. Yang pertama, apabila engkau ya diberikan nikmat, maka bersyukurlah. Apabila engkau diuji oleh Allah, maka bersabarlah. Dan apabila engkau berbuat dosa, badiru bitaubah, segeralah bertobat kepada Allah. Ya, 3 hal ini adalah kunci kebahagiaan. Inilah muqaddimah
dalam kitab Qawaidul Arba ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah ya di pertemuan yang kedua kita bahas kitab ini masuk dalam materi pertama ya di kitab ini. Ya, demikian teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman bisa mengambil ibrah dan pelajarannya. Ya, yang benar hanya milik Allah dan kebenaran hanya milik Allah saja. Dan saya penuh dengan kekurangan, penuh dengan dosa, mohon ampunkan dan mohon dimaafkan. Demikian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala teman-teman semuanya. Kita ya akhiri ya di pertemuan pertama ini ya membahas kitab Qawaidul Arba dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون